Bukan di pemerintah, justru kejaksaan udah selesai. Justru Menteri Kehutanan yang tidak segera menghutankan kembali pelaksanaan itu. Misalnya di Kalimantan itu bagaimana tambang meninggalkan danau-danau besar. Itu karena dana reboisasi rehabilitasinya ada banyak orang yang mengambil keuntungan di situ, tanda kutip dikorup gitu kan, sehingga menimbulkan danau-danau yang kemudian seksi killer yang membunuh banyak orang yang terpesona itu. Di Sulawesi tambang-tambang nikel bagaimana iuran pemakaian hutan aja sampai 15 tahun tidak ditagih, dan kemudian setelah itu kemudian baru dicabut belakangan setelah rame karena kejaksaan menangani perkara itu. Jadi hanya iuran yang harusnya setahun ini tidak bayar, tahun depan kan dicabut harusnya sampai 15 tahun. Bahkan perusahaan kecil aja, perusahaan nikel itu berapa Aiman? 105 miliar. Kalau perusahaan yang besar-besar kayak apa? Dilansir dari detik.com, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memberi ancaman akan mengaudit Non-Government Organization atau NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM di Indonesia yang menyebarkan berita tidak benar. Pernyataan itu lalu mendapat respon dari salah satu LSM, yaitu Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Awalnya Luhut berbicara tentang wacana melakukan audit terhadap NGO yang menyebarkan berita tidak benar. Luhut pun mengaku pemerintah siap beradu data dengan NGO. Yang bikin NGO ini dari mana data dia? Kita kan yang membuat bukan hanya kita, internasional. Dan sekarang satelit itu kan gak bisa dibohongi. Maka NGO ini mau kita audit. Jadi jangan menyebarkan berita nggak benar. Ujar Luhut saat ditanya soal peningkatan data deforestasi di Indonesia dalam tayangan CNN Indonesia TV seperti dilihat pada Minggu 14 November 2021. Luhut mengatakan pemerintah siap adu bukti dengan data LSM tersebut. Dia menegaskan lagi akan mengaudit LSM yang menyebarkan berita tidak benar. Sangat berani. Saya sudah bilang kita mau audit. Nggak bener dong kamu, berikan berita yang nggak benar, ujar Luhut. Luhut kemudian memaparkan soal pengakuan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, yang menyebut deforestasi di Indonesia menurun. Yang ngakuin John Kerry aja ngakuin sendiri ke saya. Amerika itu ngakuin bahwa kita selama 4 tahun terakhir itu deforestasi kita menurun sangat baik. Saya ndak mungkin John Kerry itu hanya pakai data kita. Kan dia pakai data internasional juga, data mereka. Jelasnya. Merespon wacana tersebut, yang ngakuin John Kerry aja ngakuin sendiri ke saya. Amerika itu ngakuin bahwa kita selama 4 tahun terakhir itu deforestasi kita menurun sangat baik. Saya ndak mungkin John Kerry itu hanya pakai data kita. Kan dia pakai data internasional juga, data mereka. Jelasnya. Merespon wacana tersebut, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI sebagai salah satu LSM pun mengaku tidak keberatan. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengancam akan melakukan audit terhadap Non-Government Organization atau NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM di Indonesia yang menyebarkan berita tidak benar. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI sebagai salah satu LSM pun mengaku bersedia membuka semua sumber keuangan. MAKI sangat bergembira menyambut rencana audit tersebut dan bersedia membuka semua hal yang diperlukan terkait kinerja dan keuangan. Kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangan persnya pada Minggu 14 November 2021. Boyamin menyebut sikap pemerintah mengaudit LSM sebagai bentuk saling kontrol. MAKI, kata Boyamin, tidak takut jika harus diaudit. Audit ini bukan sebagai bentuk intervensi terhadap independensi kerja-kerja LSM. MAKI tidak akan risih jika dilakukan audit oleh pemerintah. Kalau bersih, kenapa takut? MAKI justru memahami audit yang dilakukan pemerintah akan kredibel dengan dilakukan oleh pihak luar LSM. Jika audit dilakukan oleh LSM sendiri, maka publik diperkirakan meragukannya, kata Boyamin.
Boyamin menyebut pihaknya akan menerima apapun hasil dari audit tersebut. Boyamin akan membuka secara terang-terangan mengenai sumber pendanaan Maki. Maki dengan senang hati jika nantinya akan dapat penilaian apapun dari hasil audit pemerintah, baik positif dan negatif, demi perbaikan kinerjanya sendiri. Maki akan sangat terbuka terkait sumber keuangan dan penggunaannya karena selama ini Maki sepenuhnya hanya mendapat subsidi dari kantor hukum Boyamin Saiman. Tuturnya, tidak ada pendanaan dari pemerintah ataupun lembaga donor maupun baik dalam negeri ataupun luar negeri. Maki hanya sangat tertutup terkait sumber-sumber informasi terkait pengungkapan kasus-kasus korupsi yang selama ini dikawal oleh Maki, imbuhnya. Lebih lanjut, Boyamin menantang Luhut untuk mengaudit Maki. Jika tidak kunjung diaudit, Boyamin akan menggugat Luhut ke PT UN. Jika Maki tidak diaudit, maka LBP saya gugat ke PT UN, katanya.